Pemirsa, artis dan presenter Boy William semakin sukses dalam karir dan buah dari kesuksesan itu tertuang dalam rumah idaman Boy William. Teman dekat Ayu Ting Ting itu mengaku sengaja membangun rumah dengan luas tanah 1000-an meter secara megah dan sesuai dengan konsep yang sangat diinginkan. Boy William yang ditemui mengaku siap menunjukkan ruang demi ruang di rumah impiannya. Oke, jadi ini ruangan yang pertama. Kalau misalkan tamu-tamu pada datang biasanya lewat sini. Ini tempat mobil-mobil, mau parkir motor, terserah di sini. Welcome, this is the office, come on. Boy mengungkapkan rasa bangga akhirnya bisa menempati rumah baru setelah menunggu selama 4 tahunan. Sebab proses pembangunan rumah itu sempat terhenti selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19. Dan beruntung tim Gospot diperbolehkan mengunjungi sejumlah ruangan di bangunan nan megah itu. Nih ruangan rahasia mau nggak? Bukan rahasia sih. Gimana? Kalau yang ini, yang di depan ini mungkin ruangan paling sering gua pakai. Jadi gua setiap hari pasti kalau kalian mau nyari gua pasti ada di sini. Jadi ini kantor pribadi. Gua kalau kerja di sini dan banyak orang yang nanya di rumah ini biasanya paling sering di mana gitu ya. Kalau nggak di kamar gua, kamar mandi sama ini. Tempat lain jarang banget gua sentuh. Boy mempersilahkan untuk menjelajah rumahnya dan nuansa asri begitu terasa ketika untuk pertama kali melangkahkan kaki memasuki rumah Boy William. Snacks atau apa di sini dan ya ini foyernya kita lah. Di sini kita bisa ngelihat keluar. Gua soalnya suka banget sama desain rumah tuh yang nature. Jadi gua suka nature bahasa Indonesia alam. Gua suka banget alam. Jadi gua sengaja taruh pohon di sini supaya kita semua yang kerja bisa ngeliat-ngeliat alam dan anjing-anjing. Suasana terasa teduh dan nyaman karena desain rumah memang dibuat untuk memanjakan mereka yang tinggal di bangunan 4 lantai itu. Kalau masuknya, situ juga ada private office juga. I'll show you my part though. Ini the corridor. Ini koridor yang menuju ke kamar kita. And I really like it karena semuanya dipanel sama kayu. Which vibes-nya, then again, kayak pohon. Kayak alam lagi. Jadi kemana-mana kita merasa kayak kita dikelilingin alam. Ini liftnya juga bisa sampai ke lantai ini. Welcome to my room. This is my room. Ini kamarnya seperti ini. Mungkin kalian ngeliatnya agak lebay. Kenapa harus kayak begini tataannya dan lain sebagainya. Jadi satu rumah termasuk asisten-asisten rumah tangga gue yang di sini, mereka semua pada tahu kalau gue tuh demen banget sama suasana hotel. Jadi tataannya kalau bisa gue pulang kerja kayak hotel lagi gitu. Mungkin kalau orang mikirnya sedikit lebay, tapi nggak susah kok, gampang, sama aja cuman tempelin ini satu dan nggak ngeribetin orang kok, sangat amat gampang. Ini kursi Ogawa gue, I love it. Ini gue mijet sini karena gue ya jujur, gue suka banget manggil tukang pijet datang dan gue dipijetin. Cuman tukang pijet gue yang biasa gue langganan sekarang udah nggak tahu entah kemana. Jadi gue belum nemu lagi yang paling cocok kecuali dia. Jadi ini my tukang pijet right now. Ini sekali nyetel tuh 15 menit. Gue bisa 4 ronde. Jadi sejam. Gue bisa sejam duduk sini doang. Enak. Ini balkonnya. I'll show you this. This is my. Ini wardrobe area, jadi semua baju-baju gue ada di sini. Ini ada baju-baju casual, baju-baju untuk manggung, baju-baju untuk meeting sama orang-orang, sama baju-baju untuk rumah. Sure. Ini yang paling sering gue buka yang ini. Ini adalah baju-baju rumah gue. Jadi ini baju polos, pros. Ini baju-baju rumah. Gue anaknya begini doang nih. Seperti yang gue bilang di vlog-vlog lain. Gue selalu pakai baju-baju warnanya sama, nggak pernah berubah. Dan gue anaknya nggak terlalu branded gimana-gimana karena gue nggak gitu suka. Jadi ya, ini sepatu-sepatu gue. Kalau ini sepatu-sepatu kerja sih, lebih ke kalau untuk manggung. These are the Indonesian Idol shoes.
Ini sepatu-sepatu idol. Jadi minggu berapa gue pakai ini, minggu berapa gue pakai ini, different shoes. Ya, tapi sepatu favorit gue sekarang ini Crocs. Ini Crocs the best, murah meriah, pokoknya nyaman dan bisa dipakai masuk ke lumpur lah, kena hujan lah, best lah. Jadi ada lele di rawa-rawa deket rumah gua di New Zealand. Terus kita suka pakai ngambil sapu, terus bawahnya sapunya kita copotin, kita connect pakai pisau. Pisaunya kita selotipin ke sapu, kita ke rawa-rawa, masuk itu bener-bener kotor-kotoran, belusukan, puff, nancep lele, bawa pulang kita masak. Gue sebenarnya anaknya kayak gitu. Bukan anak kota banget. Nih kalau kalian lihat semuanya ada hijau dan ada kayu, pokoknya ada ini bioliving semua, ada bambu lah. Everything is very very nature. Ini bioliving. Jadi ini bioliving tuh kayak bagi gue ya keren banget dan beda banget sama rumah-rumah orang-orang lain. Biasanya orang panelnya kayu atau apa. Kalau gue, I choose these bamboo shoots karena orangnya bener-bener bikin, mas. Jadi kayak, it's handcraft and I really like it. Gue suka banget, it's very nice. Bioliving, I recommend. Buat rumah-rumah yang suka nature, bioliving is the best. Okay, mau ke rooftop. I'll show you the rooftop. Hebohnya, Boy dengan tenang mengakui jika rumah barunya itu sudah dikunjungi oleh Ayu Ting Ting. Bahkan pelantun lagu Sakit Tanpa Luka itu bahkan diakui Boy sudah menjelajah setiap sudut di ruangan yang ada di rumah impiannya, termasuk kamar pribadi Boy William. Banget yang nanya pastinya begitu tadi gue kasih pertanyaan buat Boy William. Yeah. Ayu Ting Ting udah pernah masuk kamar ini belum? Of course. Udah pernah masuk? She's been semua ruangan in my house. Wow. Yeah. So banyak orang yang pasti penasaran dan nanya setelah kemarin Boy akhirnya memutuskan untuk all off, untuk menyudahi hubungan dan akhirnya memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Banyak yang akhirnya put hope, berharap dengan Ayu sama Boy itu akhirnya mungkin bisa berjodoh. Ya namanya berharap boleh dong. Boleh dong. So you wanna know about it? Yeah. Yes, please. No, dari awal kan we've been friends. Yeah. Right? And then we became very close. Yeah. More than just friends. Kita very close, saling telepon-teleponan. What are you call it this relationship? Not only bestie, but what's that? Like a bestie that I care for. A bestie that I care for, I guess, untuk saat ini. Tapi gue ngerti betapa banyak orang naruh harapan. Of course. Especially kita juga memainkan beritanya. You know what I mean? Memainkan beritanya. Maksudnya beritanya kan udah di mana-mana. And to be honest, we did play along with it, right? We played along with it karena kita pun juga saling nyaman. Kita bukan hanya begini karena berita, tapi kita juga nyaman, like being around each other. Kalau nggak males ya kalau hanya untuk konten ya? Iyalah. If it's just for content, misalkan gua malu nggak seperti ini. Tapi yuk kita... Lu nyuruh gue masuk ke kamar lu, ngobrol-ngobrol kan males kan? A little bit, you know what I mean? Jadi kayak, with Ayu, like she's like a home girl. Masa I love her to death. Dan gue ngerti kenapa banyak orang naruh harapan. I do understand. Kalau gue jadi netizen pun, and I look at this couple. Very sweet. They're really good with each other. Tapi kan yang namanya real relationship doesn't happen on camera. Oh, true. Very true. Iya kan? Di balik kamera, di balik pintu justru. Harus di balik kamera itu yang kita build real relationship-nya. Entah ini akan arahnya mau jadi pacaran atau mau temenan aja. That happens off camera. Tapi yang orang-orang lihat hanya se-fraction hidupnya kita yang kita kasih lihat on camera, dan mereka semua pada berharap dengan fractionnya itu. Tapi sampai hari ini pun kita masih teleponan, kita masih nongkrong, we're still cool. So hubungan ini dibawa kemana ya, we'll see. Why not you as a man? Why not you take a God keberanian untuk let's go to the next level. Why not? Bukan hanya kepada Melanie, Boy William sendiri juga mengungkapkan momen indah saat makan ramen bersama di salah satu ruang yang indah. Jika Ayu Ting Ting boleh masuk ruang pribadi Boy William, tentu saja wajar, sebab keduanya belakangan ini disinyalir semakin dekat. Bahkan keduanya terlihat mesra, hingga warganet tak sungkan menjodohkan keduanya. Lantas jauh mana hubungan Boy dan Ayu? Nanti waktunya datang ya pasti bisa aja terjadi. Cuman gue sekarang hidup di zaman sekarang nih bro. Ini kita di zaman
udah century apa 2023, I think topik pernikahan itu udah nggak serelevan seperti mungkin dulu 10-20 tahun yang lalu atau zaman-zaman oma gua, emak gua gitu. Kalau sekarang kayak anak-anak sekarang semuanya mau independen. Jarang banget kita ngelihat anak nikah muda zaman sekarang. Like it's very rare. Apalagi sekarang di luar negeri juga kulturnya nggak terlalu memaksakan pernikahan kan. So target itu nggak ada. Di gua nggak ada target lagi. I don't think about it. Mikirin hal itu juga nggak. Keluarga pun juga nggak ada yang nge-push untuk nikah. Mungkin karena kita udah berubah zaman, berubah jadi modern. Tapi kalau waktunya nanti datang and nemu orang yang tepat, ya you never know. Bukan, itu bukan hanya gimmick. Jadi gua sama Ayu tuh nggak pernah gimmick dari awal. Awalnya kita beneran berantem, lalu kita baikannya off cam. Tapi karena kita udah baikan, hey mau nggak yuk kita bikin sebuah konten juga. Namanya kita di bidang yang sama, kita content creator. Yuk kita bikin sebuah konten. Ya udah, tiba-tiba tayang, Indonesia suka. Indonesia jadiin satu. Gara-gara berita itu semua kita jadi semakin dekat setiap hari teleponan. Ya namanya, misalkan Mas kerja sama seseorang, ngomonginnya maksudnya tugasnya ini sama. Ya ujung-ujungnya kan konsultasi ya sama orang itu terus kan. Ya itulah apa yang terjadi sama gua sama Ayu, ngobrol terus, jadi deket. Ya namanya kita deket banget, cuman kan banyak halangan ya. Dari agama, keluarga kita berbeda atau lebih ke apa ya, kultur dan lain sebagainya. Jadi kita harus take it slow. Dan memang kita berdua content creator, kita berdua nggak mau hanya diberitakan, tetapi nggak ada faedahnya atau hasilnya juga. Jadi ya why don't we create a show, yaitu The Family Season 3. Gua kenalin ke keluarga gua, semua realita, nggak ada yang dibuat-buat, cuman kameranya aja kita setting supaya dapat angle yang bagus. Ya, ujung-ujungnya we are really close. Di dunia nyata kita sangat amat dekat. Baru aja kemarin teleponan, WA setiap hari. Tapi di dunia profesional juga kita sebagai teman juga, hey, yuk kita bikin sesuatu yuk. Kita bikin sesuatu dari ini semua. Kalau gimmick tuh adalah kalau kita mempermainkan doang, tetapi kita aja nggak ada hubungan. Yuk kita mainkan aja, lu gua. Kalau ini enggak, like we're very very close. Mana ya menantunya? Calon menantu gimana? Ayo udah langsung kurang baik apa tuh calon mantu? Dibawain kuenya kue sapi. Kue sapinya langsung ya.